Langsung dari pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia di Provinsi Banten. Dan kali ini kita di podcast Bukan Cuma Suara. Yes, satu hal yang berbeda. Saya hadir di podcast kali ini memang selalu membawa narasumber yang beraneka ragam. Dan tentunya di hari ini ada satu hal yang perlu untuk kita informasikan kepada seluruh masyarakat tentang satu hal yang penting untuk diperbincangkan. Kenapa saya memilih tempat di Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten? Karena mungkin ini ada satu kaitannya dengan masalah, pasti nggak jauh-jauh dari masalah wanita, perempuan, kontrasepsi, KB. Begitu ya. Ya. Nah, senyum-senyum dulu, tapi saya mau memperkenalkan, tapi beliau udah humble banget nih kayaknya. Oke. Itu kan udah mulai ketawa-ketawa nih ya. Oke, kita tahu bahwa profesi bidan berperan penting dalam penurunan angka kematian ibu dan anak sih. Maka dari itu saya sudah bersama dengan Ketua Perwakilan Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten bersama Ibu Hajah Yani Purwasih SKM MM Kes. Di sini selamat pagi. Pagi. Waduh, ini udah ceria banget nih. Pagi Neng Lola. Olga. Olga, maaf salah. Olga. Bu Haji, saya panggilnya Bu Haji, Bu. Boleh apa saja. Bu Haji Yani ya. Bu Haji Yani ini kenapanya sudah familiar sekali di perkumpulan bidan-bidan Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Apa resep Anda untuk selalu sehat, bahagia dan sejahtera dan kaya raya? Itu terlalu berlebihan kaya raya ya, insya Allah. Sebelumnya saya akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya sangat senang sekali dengan acara seperti ini. Oke. Kalau melihat resep saya sangat sehat sekali, alhamdulillah. Tidak muluk-muluk saya sehat itu karena rahmat dari Allah yang diberikan kepada saya. Tentunya dengan memberikan rahmat itu saya selalu bersyukur saja. Oke. Apapun yang terjadi saya selalu bersyukur. Apapun yang terjadi selalu bersyukur. Oke, Bu Hajah Yani, kita berlihat bahwa kenapa sih kalau tenaga medis itu pasti memang selalu kelihatan untuk seger terus gitu loh. Padahal Anda sebagai pelayan masyarakat, kita tahu bahwa pelayan masyarakat ini memang kan berperan penting ya, karena dekat banget dengan masyarakat. Jadi saking banyak bersilaturahmi, bergaul dan lain-lain, sehingga terpancar aja gitu. Jadi nggak, kalau kata orang Sunda bilang mah tayaka pusing gitu. Tayaka pusing. Bukan reko pusing ya. Ya betul. Ya betul Neng. Jadi saya sebagai tenaga kesehatan khususnya bidan, tentunya sebelum kita melakukan apapun yang akan diberikan kepada klien saya, kepada pisan saya ataupun kepada anak-anak saya bidan di Provinsi Banten, tentunya saya ini juga harus sehat. Bagaimana kita tidak sehat kalau akan memberikan kepada pasien? Jadi pasien itu akan melihat kita, fisiknya kita itu sehat dulu, baru kita memberikan apa yang diperlukan oleh pasien, apa yang dibutuhkan oleh pasien. Gitu. Beraneka macam hal yang pengalaman yang Anda lakukan, termasuk dari perkembangan. Kita tahu bahwa saya katakan tadi bahwa bidan itu erat kaitannya dengan perempuan, kontrasepsi dan KB. Ya betul. Makanya supported by BKKBN Provinsi Banten hari ini mensupport kami berdua tentunya untuk bisa bercakap-cakap di sini, di mana memang kita mengambil satu tema yang cukup menarik, Bu Bidan. Ya. Saya panggil Bu Bidan ya? Boleh. Bidan tuh selalu ada di mana-mana, selalu siap siaga kapan saja dan pada saat dibutuhkan harus bisa. Bahasa gitu kan? Siap. Ya kan? Pada saat Anda kondisi apapun, makanya tadi bilang, kondisi apapun. Kondisi apapun. Makanya di sini saya ingin tahu banyak hal juga di mana masyarakat terkadang juga mempertanyakan bahwa tidak sedikit mungkin bagi saya perempuan, kadang banyak banget keluhan yang berkaitan dengan masalah kewanitaan, kontrasepsi dan KB. Kontrasepsi KB lah, maksudnya seperti itu ya. Makanya tema kita hari ini Bu Bidan ini cukup menarik sekali. Terinspirasi dari wanita Indonesia yang terkadang menganggap bahwa kontrasepsi itu adalah sesuatu hal yang sifatnya adalah bisa dikatakan cocok nggak sih buat saya? Kok saya nggak cocok ya pakai kontrasepsi ini? Kok saya nggak cocok dengan pakai kontrasepsi ini? Nah, bidan sebagai penyuluh juga kan, betul nggak sih? Betul. Penyuluh masyarakat. Di mana memang kadang memberikan solusi bagi para wanita-wanita. Apa sih kontrasepsi yang cocok bagi Anda, bagi saya, dan bagi para wanita-wanita Indonesia? Banyakkah? Satu pertanyaan dan beberapa pertanyaan dari wanita-wanita yang ada di luar sana, ibu-ibu rumah tangga. Ibu-ibu rumah tangga. Yang pertama saya jawab bahwa bidan itu sahabat perempuan. Itu motonya dari pusat sampai ke daerah.
Nah, di Provinsi Banten yang notabene jumlah bidannya 7.569 orang seprovinsi Banten tentunya berkewajiban. Yang paling depan kita nih sebagai seorang bidan tentunya mensejahterakan perempuan. Sahabat perempuan apa itu? Kontrasepsi, kesehatan reproduksinya, dan keluarga berencananya. Dari itulah kita berangkat bahwa semua bidan dibekali dengan ilmu, dengan keterampilan yang kompeten. Yang paling penting di sini saya bersama teman-teman dari pengurus sebetulnya sih sudah lama pengen merubah kebiasaan mindset masyarakat, merubah image masyarakat terhadap keluarga berencana atau terhadap kontrasepsi. Nah, dari kegiatan-kegiatan itulah semua bidan mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah khususnya BKKBN atau mandiri. Jadi saya itu di bidan itu mempunyai tugas yang menurut saya sih tugas itu kalau bersama-sama tidak berat. Bagaimanakah memberikan pemahaman kepada masyarakat agar dia tuh tahu apa yang harus dia pakai, alat kontrasepsi apa. Tentunya mereka itu berawal tidak tahu, menjadi tahu, setelah tahu dia mau. Karena tidak sedikit ketika masyarakat bilang bahwa hal yang masih tabu nggak sih Bu untuk masalah kontrasepsi gitu loh, untuk di daerah. Ada beberapa wilayah di Provinsi Banten yang masih tahu, misalnya contoh tentang IUD. Dengan IUD. Banyak kita mempunyai 4 kabupaten 4 kota. Yang notabene beda-beda itu struktur maupun adat istiadatnya. Saya misalkan wilayah Tangerang Raya itu sudah banyak alat kontrasepsi yang dipakai MKJP tadi ya, IUD, implan dan vasektomi dan tubektominya. Kalau wilayah ini kayak Baduy, Pandeglang, Lebak itu sangat sulit. Tetapi saya yakin dengan tidak terhentinya kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan diselipkan untuk memberikan penyuluhan, karena kami itu bidan itu ada di setiap desa. Jadi memberikan pemahaman dulu nih kepada masyarakat supaya dia mengerti dan jadi emang merubah mindset yang sulit ya Bu ya sebetulnya ya? Cara berpikirnya itu jadi banyak keluhan. Contohnya IUD deh. IUD itu nggak boleh gitu. Banyak rumor yang mitos yang harus sedikit-sedikit kita perbaiki atau disampaikan selengkapnya tentang alat kontrasepsi itu. Dan saya yakin dengan pengalaman saya sebagai bidan dari sejak dulu sampai sekarang saya selalu memasyarakatkan atau mensosialisasikan alat kontrasepsi yang mantap MKJP, dan saya tidak mau dialih dengan apa-apa karena saya udah pemakai dan saya udah memberikan model sendiri dan saya jadi bidan, jadi perempuan tentunya tidak pernah memakai alat kontrasepsi apapun kecuali IUD. Padahal saya tahu. Terus sekarang masih KB? Ya sekarang udah enggak lah. Karena kita kan ada batasan ya, kalau perempuan itu ada batasan menopause-nya. Jadi saya sejak udah menopause saya baru angkat 2 tahun sebelumnya baru mau angkat. Mantap. Saya itu tahu alat kontrasepsi apapun, tapi saya hanya satu karena saya udah pemakai dan pengalaman, manfaat, efek dan sebagainya. Berarti kan bunyinya adalah saya nyaman menggunakan alat kontrasepsi. Menurut saya dan nyaman. Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Pada saat seseorang memastikan dan juga memutuskan untuk menjadi pengguna alat kontrasepsi, perlu nggak untuk masukan atau kayak semacam tips ataupun mungkin masukan dari bidan gitu. Biasanya Anda kalau menjadi dulu bidan suka ngasih saran, kayaknya bagus pakai ini deh, atau mungkin disesuaikan dengan kondisi tubuhnya dari masing-masing perempuan kan berbeda-beda. Perlu banget seorang klien, seorang pasien mengetahui manfaat, kegunaan sama efek sampingnya, akibatnya harus tahu pasien. Zaman saya jadi bidan tahun 82-an, dulu ada safari implan tahun berapa lupa saya. Pertama ada implan. Saya waktu itu bidan D1 dan harus dulu tidak ada yang namanya informed consent. Anak mahasiswa
masyarakat atau calon aseptor digiring ke suatu tempat. Waktu itu kebetulan suami saya camat, saya bu bidan di satu tempat, satu-satunya bidan se-kecamatan Kresek. Jadi masang itu enak banget. Sekali masang saya bisa 200 implan. Satu kali masang 200 implan? Tetapi dulu tidak ada sosialisasi, apalagi penjelasan, apalagi membawa pasien itu bisa memilih mana, nggak ada dulu. Lu KB lah dulu gitu. Sekarang enggak. Sekarang harus pasien bisa memilih alat kontrasepsinya, akibatnya, manfaat dan sebagainya. Tapi saya khususnya sebagai tenaga medis, pasien saya harus mengarah kepada MKJP. Jadi pasien itu bisa memilih sendiri, tapi arahan tetap dari saya. Lebih enak yang dulu apa yang sekarang? Menurut saya lebih enak sekarang, karena sekarang itu udah dijamin kita ada informed consent, tidak memaksa. Ya. Dan dulu atas kehendak sendiri. Kalau dulu mereka tidak tahu. Jadi tahu-tahu suntik, tahu-tahu colok aja gitu ya. Iya, dulu saya di Rajeg tahun 80-an, di Rajeg bukan jadi ibu camat, jadi bu bidan. Digiring masyarakat suruh suntik sehat dulu. Padahal dia itu KB IUD. Orang suruh ngagang, pasang keluar, masang. Sekarang tidak ada yang begitu. Justru saya nurut gitu ya. Nurut dan mereka tidak tahu. Sekarang kan udah pintar masyarakat, tidak ada lagi yang begitu, dan diarahkan oleh pemerintah harus sebelum ada pemasangan, bidannya harus kompeten. Masyarakatnya harus tahu manfaat, alat, efek, dan kegunaannya harus tahu dari alat kontrasepsi itu. Iya. Tapi Bu, mungkin bisa jadi kenapa zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Karena mungkin pemahamannya gini, kalau alat kontrasepsi itu hanya untuk mencegah kehamilan aja. Iya, betul. Dulu itu. Dan tidak bukan saya boh ya. Sekarang itu informasi gampang banget didapat oleh masyarakat, oleh kita sendiri dapat banget mudah. Sehingga mereka juga jadi semakin tahu. Kalau dulu itu mereka tidak tahu mau pakai apa nggak tahu. Tahu-tahu pakai aja. Nurut, saking nurutnya. Tahu-tahu nggak hamil aja gitu ya, bisa menjarangkan kehamilan. Yang notabene kalau menurut saya ya ada sisi enak, sisi tidak enaknya. Kalau dulu benar-benar dikejar kita itu harus memasang segini gitu oleh pemerintah. Itu 200 sebulan? Sehari saya bisa masang. Sampai ada yang ngipasin, ada yang ngasih minum. Masa sih Bu? Ini lucu loh. Ini ada bidan. Masak apa? Yang implan. Sehari Ibu ngerjain sendiri? Enggak, ada 3 bidan, 4 bidan. 3-4 bidan. Dan dulu itu asal lulus bidan, nah sekarang kan masang itu harus kompetensi. Memang itu harus aturan ya. Sekarang itu banyak aturan yang mana memberikan dukungan kepada tenaga kesehatan dan perlindungan juga kepada klien kitanya. Jadi kalau dulu itu ya jauh banget gitu ya. Dulu itu kan seenak-enaknya, dulu zaman saya safari itu di meja aja jadi masang IUD. Sekarang nggak boleh. Dulu saya ngebayangin. Makanya saya masih ingat banget. Masih ingat banget ngegiring pasien itu, ngegiring ini oleh Babinsa, oleh ikutan dari semua elemen masyarakat juga ya? Iya, dari dulu ya, tapi tidak ada tuh yang penting tertarget, tercapai, tidak tahu orang itu akibatnya seperti apa. Makanya sekarang mah ada informed consent-nya, bidannya harus ada kompetennya gitu. Betul. Tapi tidak melulu kita berpikir bahwa alat kontrasepsi itu kan untuk hanya mencegah kehamilan saja kan sebetulnya. Tidak hanya ke situ. Tidak hanya ke situ. Saat ini. Karena alat untuk mencegah terjadinya kehamilan ya kan tadi banyak disebutkan. Sebetulnya pemahamannya gitu nggak sih Bu Bidan? Maksudnya pemahaman untuk kalau memang hanya untuk mencegah kehamilan aja kan nggak melulu juga untuk kesehatan mungkin atau apa gitu? Iya. Jadi KB itu ya, kontrasepsi itu tidak hanya saja mencegah kehamilan, tetapi melindungi alat kontrasepsi perempuan. Terus menjarangkan juga. Jadi harapan kami juga, misi kami dari bidan-bidan, tadi perempuan itu harus sehat perempuan itu. Tentunya kalau untuk sehat, dari mulai perempuannya dan keluarga itu harus berencana. Bisa contoh gini nih, belum aja setahun udah hamil. Terus ya mohon maaf ya, si ibunya tuh jadi jangar gitu ya karena kebanyakan anak, belum ngurusin anak di mana-mana. Mungkin itu yang dimaksud pemerintah ya, kenapa harus menggunakan alat berencana bahasanya. Kenapa harus berencana? Karena kalau orang nggak berencana kayak tadi Bu, misalkan 1 tahun aja belum 1 tahun udah keluar lagi adanya, aduh pusing gitu kerawat perempuan ya nggak sih? Yang ada sering sakit-sakitan dan lain-lain, dan ini berdampak kepada perekonomian juga ya. Perekonomian. Ya
yang jelas 3 dari yang penting oleh perempuan itu dengan adanya menjaga kesehatan, ekonomi tentunya, dan pendidikan. Kalau 3 unsur itu dipenuhi oleh seorang perempuan dan keluarga, makanya perlu banget keluarga itu berencana. Oke. Ya pendidikannya si ibu kalau pendidikannya SD acan misalkannya mungkin nggak tahu apa-apa. Pendidikannya kan harus minimal bisa baca tulis. Ekonomi. Perempuan kalau dengan ekonominya yang tadi dibilang pas-pasan itu berdampak kepada keluarga. Jadi diharapkan semua perempuan teh bisa mendapatkan pendapatan, menambah pendapatan keluarga. Misalnya dengan dagang yang ada di BKKBN itu kegiatan UP2K. Wah, apa tuh? Upaya peningkatan pendapatan keluarga. Wih, mantep. Jadi kalau itu jalan, si ibu itu bisa jual gorengan misalnya, dagang apa gitu. Nah itu bisa menopang kehidupan keluarga. Jadi menambah ya? Menambah. Ya. Jadi produktif gitu ya? Ya, bisa produktif. Itu dari ekonominya. Kalau dari kesehatan si perempuan bisa menjaga kesehatan alat reproduksi. Itu sebetulnya dari dulu program BKKBN itu sebenarnya kalau masyarakat seluruh Indonesia, kan kuatnya pembangunan masyarakat se-Indonesia itu dari keluarga dulu. Keluarga kuat, Indonesia insya Allah kuat. BKKBN itu kalau ya beberapa tahun ke sini aja mulai bangkit lagi nih. Jujur, saya kemarin-kemarin itu ada 3-4 tahun ke belakang kalau nggak salah ya. Zaman Pak Hasto ini mulai bangkit lagi BKKBN. Termasuk dengan birokratnya ya, petugas-petugasnya itu mulai lagi. Wah, bagus. Jadi, ya peningkatan kita juga ya. Dari bidan itu sangat-sangat menghargai banget. Termasuk kegiatan-kegiatan yang berbarengan dengan BKKBN khusus di Provinsi Banten. Yang kolaborasi gitu ya dengan BKKBN ya. Ya, seperti kemarin kita ada Hari Keluarga Nasional, kita bersama, ulang tahun bersama. Iya, katanya ada kolaborasi di Harganas. Karena kan kalau nggak salah IBI juga ulang tahunnya tanggal 24 Juni. Ya, terus Harganas itu tanggal 29 Juni. Itu berdekatan. Nah, ini barengan atau disatuin atau emang sengaja ingin kolaborasi? Untuk tahun 2020 ini secara mendadak saya kebetulan dengan Pak An ngobrol sepintas aja. Pak An, kenapa kita nggak gabung aja? Saya bilang ini kan bareng-bareng. Yang kebetulan Pak Kaper mengrekom dan mengakomodir kemauan IBI. Akhirnya disamakan tuh waktu tanggal 29 kalau nggak salah di sini juga acaranya ulang tahun bersama. Dan di BKKBN juga sama-sama saya ke sana. Nah, tahun depan insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan yang memang 2 organisasi ini bersamaan. Gitu. Nah, dalam kolaborasi itu ngapain aja tuh dari IBI sendiri? Seperti apa? Dari IBI ini saya khusus untuk PMB mengumumkan semua PMB melakukan pelayanan gratis 1 hari di tanggal 29 Juni. Pelayanan KB? KB. Nah, alhamdulillah menurut informasi kita juga lebih tinggi pencapaiannya dibanding yang ditargetkan oleh pusat untuk Banten. Jadi kami langsung begitu ada kolaborasi dan ada informasi dengan Pak Al setuju, saya bikin surat ke PMB yang jumlah PMB 2000 lebih di kita 2150. Mengadakan pelayanan gratis nih, kita satu-satunya di Indonesia mungkin yang mengadakan pelayanan gratis. Untuk semua jenis KB atau MKJP aja? Saya sih tentunya MKJP, tetapi hari itu semua dilayani all in. Dan itu diakomodir alat kontrasepsinya dari BKKBN. Kami menyiapkan adanya sertifikat untuk bidan yang pencapaiannya banyak. Wis, mantap. Gitu. Kemarin sampai ada sertifikat. Ada sertifikat juga. Ya, kita kolaborasi juga penerbitan sertifikat dengan BKKBN. Itu kolaborasi kami. Ada juga di hari 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 kontrasepsi sedunia. Itu tanggal 18 Agustus sampai dengan udah lewat ya kalau nggak salah 18 September ini udah selesai. Itu hanya untuk MKBJP. Saya belum merekap untuk kegiatan ini karena kami pun ada sebulan ininya berapa ke PMB yang melakukan terbanyak untuk pelayanan MKJP ini. Sebetulnya dengan adanya kegiatan seperti ini aware banget ya bagi masyarakat untuk mengikuti pelayanan kontrasepsi gratis gitu ya Bu pada saat hari itu ya. Menurut saya antusias masyarakat karena ya mungkin ya gratis itu kali tapi mungkin juga pemahaman mereka sudah mulai paham tentang pentingnya
keluarga berencana. Soalnya kalau saya melihat sosok bidan di daerah pedesaan gitu ya, itu memang deket banget ya. Maksudnya dengan ibu-ibu gitu loh. Dengan para bidan. Ya, iya. Bidan dengan ibu-ibu tuh udah kayak temen aja. Jadi kalau ada apa, Bu, saya keluhan ini. Jadi kayak temen, padahal memang kita justru mensosialisasikan untuk mereka lebih aware terhadap kesehatan reproduksinya. Ya, bidan itu kan di setiap desa itu ada satu bidan. Ya sekarang sih banyak ya. Jadi tentunya saya juga cita-cita jadi bidan, Bu. Jadi kalau bidan itu memang tugas pokoknya itu satu mensehatkan perempuan, bersahabat dengan perempuan. Tentunya reproduksi yang kita lihat itu perempuan harus sehat tadi. Tetapi bidan sendiri harus tahu semua masalah tentang misalkan si ibu ngeluhkan anaknya panas, misalnya. Iya loh. Nah. Jadi palu gada bidan itu. Jadi anaknya panas, anaknya semua buang air terus. Harus tahu. Maksudnya gini, bidan tuh berarti menguasai banyak hal loh. Insya Allah. Iya nggak sih? Insya Allah. Jadi kalau apa-apa ke dokter aja ke bidan. Jadi anak saya mual-mual, anak saya pusing. Allah mungkin saya pribadi aja pengennya kalau berobat ke bidan gitu loh. Karena bidan itu ya tadi itu satu dia mendidik. Ya. Yang kedua juga dia pelayan. Yang ketiga juga dia sebagai anggota keluarga. Tentunya mendidik saja bukan mendidik untuk keluarga tetapi untuk masyarakat. Bidan itu paham juga materi misalnya materi PHBS, materi ya tentunya keluarga berencana secara keseluruhan, materi kebidanannya seperti hamil, lahir, menyusui dan sebagainya itu bidan pasti bisa. Betul. Pasti bisa karena kita ada semboyan juga. Semboyannya apa? 1 kata untuk bidan, dahsyat. 2 kata untuk bidan, luar biasa. 3 kata bidan, 3 kata untuk bidan, bidan pasti bisa. Yang terakhir 4 kata untuk bidan, bidan pasti bisa menurunkan aki AKB. Itu insya Allah. Oke, luar biasa keren. Dan untuk BKKBN saya paling senangnya itu selalu saya dengan Pak Aan, ada bidan, ada KB. Itu udah pasti. Ya. Ada KB, ada bidan. Pak Aan mau mungkin bisa pasang KB. Jadi saya bidannya selalu Pak Aan gitu, ada bidan, ada KB. Termasuk apapun saya bicarakan dengan Pak Aan. Iya, koordinasinya. Oke. Gitu. Bu, termasuk ketika Anda mencoba untuk dekat dengan ibu-ibu di daerah pedesaan dan lain-lain ya, kita tahu bahwa cara untuk merubah mindset masyarakat pun tidak mudah gitu ya menjadi PD. Nah, termasuk ini dengan teknik atau metode kontrasepsi yang tersedia begitu, ini kan cukup banyak ya? Banyak. Itu apa aja sih? IUD. Saya juga pengen tahu tuh. IUD. Implan. Kondom. Suntik sebulan 3 bulan dan sebagainya. Vasektomi. Tubektomi. Pil. Ini yang paling hits yang mana sih kalau boleh tahu? Tergantung sasarannya. Maaf. Dan saya tidak mau mengarahkan pasien saya kepada pemakaian yang bukan MKJP. Saya paling nggak suka. Karena saya pernah pengalaman waktu saya kebetulan saya jadi ketua tim penggerak PKK Pokja 4 di Provinsi Banten, di Kabupaten Tangerang. Itu bidangnya bidang kesehatan. Dan saya pernah ngomong sosialisasi ceramah waktu itu di majelis taklim. Suka ceramah di majelis taklim juga, Bu? Ya kalau kebutuhannya. Iya Allah, ini palu gada loh, ini toserba. Ibu dia kebetulan di satu daerah di Tangerang, dia memakai semua suntik KB-nya. Dominan suntik. Makanya efektif ya suntik itu ya? Kalau menurut saya enggak. Karena suntik itu hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh. Kalau hormon dimasukkan ke dalam tubuh udah masuk. Berarti perubahannya memerlukan waktu. Tetapi kalau IUD masuk ke dalam tubuh kayak pakai baju, enak lu pakai, nggak enak lu buka. Tapi saya sebagai model, saya sebagai pemakai, saya selalu meyakinkan aseptor saya memakai IUD. Ayo kalau mau pasang dengan saya sekarang. Terbukti waktu itu sampai dapat 11 orang hari itu saya pasang. Saya janji tunggu sebentar, saya ambil alat-alat anak buah saya ambil, saya paksa di majelis taklim. On the spot, Bu? Iya, di majelis taklim satu langsung? Kecamatan waktu itu. Karena modelnya meyakinkan, saya nggak mau, saya bilang sekali lagi, saya nggak mau sekali lagi aseptor ataupun klien saya merubah pikirannya menjadi alat konsumsi yang lain. Implan pakai MKJP sama, tapi itu hormon yang dimasukkan dan susah untuk dikeluarkan. Tapi kalau IUD itu alat yang dipasang, nggak enak,
lu buka hari itu bisa, enak lu terusin, intinya kayak gitu. Tapi emang banyak loh pengguna IUD itu memang mereka tidak pernah ada keluhan loh Bu. Ya, jadi kayak semacam sampai 8 tahun kan ada masanya ya. Iya. Ya nggak sih 2 tahun, 4 tahun, 8 tahun ya. Dan itu nyaman banget katanya. Nyaman. Karena apa? Mensnya 1 bulan 1. Kalau nggak pasang, saya pasang. Iya ya. Itu alat yang paling nyaman. Alat yang paling nyaman loh menurut saya. Saya tahu ada kondom laki-laki, kondom perempuan, dan saya pelatihan dua-duanya. Kondom perempuan itu belum masyarakat. Saya tahu. Apalagi yang ya itu sekali lagi merubah mindsetnya orang itu harus bisa supaya dia beralih gitu. Yang tujuan pemerintah itu. Sebetulnya kalau untuk setiap alat kontrasepsi itu kan tentunya ada kelemahan dan kelebihan. Betul. Betul nggak sih? Betul. Semuanya. Tapi tentunya di sini kalau keistimewaan, kalau saya lihat memang IUD memang paling memegang prioritas atau bisa dikatakan yang paling aman lah. Ya. Iya nggak sih? Ya betul. Karena memang tidak berkaitan dengan hal apapun. Jadi kayak tidak. Justru mohon maaf ya. Kayak badan juga masih bagus aja gitu kan. Terus wajah juga masih segar aja. Ya nggak sih Bu? Betul. Dan tidak ada hubungan dengan hubungan suami istri juga lancar-lancar aja. Tidak ada. Makanya itu jangan suka katanya. Iya, katanya kalau pakai IUD katanya mengganggu sih alat kontrasepsi. Oh tidak. Tidak. Yang jawab itu siapa? Yang katanya itu masyarakat. Iya. Makanya merubah dia itu katanya jangan percaya kepada orang lain kecuali ke bidan. Kalau katanya bidan nggak enak tuh pasti nggak enak. Kalau kata bidan enak ya pasti enak. Jadi saya kepengen semua memberikan yang terbaik untuk perempuan. Dan kalau ya tadi bilang alat kontrasepsi macam-macam. Kalau misalkan suntik aja dengan pil itu kan banyak keluhan. Misalkan nggak men, terus mual, gendut, katanya gitu. Jadi hitam-hitam lah itu balik lagi ke kalau dia percaya dengan apa yang dikatakan oleh figur seorang pemakai, bidan atau model gitu ya, itu pasti percaya. Nah, kalau berbicara dengan saya kan tadi dari awal memang ingin tahu bagaimana saya ibu-ibu yang ada di sini ketika ingin menentukan atau memilih kontrasepsi yang cocok bagi saya. Itu kayak ini nggak sih Bu, ada primbonnya nggak sih? Primbon, itu catatan. Maksudnya itu kayak saya cocoknya pakai alat kontrasepsi apa ya sesuai dengan mungkin karakter saya yang seperti ini, terus karakter ibu yang seperti ini, mungkin karakternya Bu Bidan yang di sana juga karakternya seperti apa, itu sesuai dengan apa sih biasanya untuk bidan menyarankan, memberikan masukan gitu. Apakah pasien yang datang ke Bu Bidan biasanya cerita dulu, Bu Bidan saya tuh historinya gini-gini loh, saya tuh nggak mens, tuh sering pusing, sering mual dan lain-lain. Nah ya itu tadi saya bilang bidan itu kayak palu gada gitu, apapun ya oke, saya kasih masukan lain-lain. Nah kalau kita ada pasien untuk bisa menentukan dia mau pakai apa, saya bilang tadi pasien itu tidak boleh dipaksa, sampaikan 8 kontrasepsi dari mulai alat namanya apa, kegunaannya apa, manfaatnya apa, efek sampingnya apa. Jadi digembrengin gitu? Iya, ada namanya buku ABBK. Kita ada di mana ya? Ada bidan tahu nah, ada buku yang disampaikan kepada pasien, ya. Jadi pasiennya itu bisa memilih, tetapi kalau misalnya pasien itu anaknya 1 baru melahirkan, datang ke bidan minta petunjuk ke bidan, itu tidak bisa disangkut pautkan dengan postur, dengan segala macam, nggak bisa. Oh enggak. Oh enggak ada hubungannya ya. Enggak mudah, kecuali dengan misalnya kesehatan, darah tingginya segala macam. Tetapi untuk IUD itu tidak ada tidak efek. Jadi maksud saya disampaikan balik lagi ke tadi, kita mengarahkan kepada pasien itu untuk bisa memakai NKJP. Yakinkan dia pasien itu untuk bisa percaya kepada kita. Tentunya dengan mereka percaya kepada kita, kitanya model dulu, pengalaman kita dulu yang nyata. Jangan memberikan kepada pasien misalnya, kamu pakai IUD, dianya sendiri pakai pil. Iya dong, nggak nyambung. Ini kan kayak testimoni. Kayak kita juga nggak yakin ngasihnya gitu loh, nggak yakinnya tuh. Lu juga pakai pil, kenapa lu nyuruh gua pakai IUD gitu kan. Tapi kalau saya yakin banget karena saya pemakai. Sama, saya juga pemakai. Dan saya merasakan itu enak. Udah merasakan kan? Udah enak banget. Nggak pengaruh kan? Hubungan suami istri nggak pengaruh loh. Nah, nggak ngaruh. Jadi jangan sampai. Makin enak justru. Jadi jangan sampai katanya gitu loh.
Nah, sampai kalau berbicara katanya ini antara rumor dan mitos tentang alat atau obat kontrasepsi. Contoh IUD tadi kan. Katanya IUD itu dapat bergeser dan juga menimbulkan pendarahan. Itu ada nggak sih? Itu tuh kenapa? Tidak ada. Saya tanya. Maaf. Tidak ada. Jadi katanya hanya kayak masyarakat, bukan katanya bidan. Ya maaf Bu Bidan. Jadi saya kepengen gini sayang. Jadi alat kontrasepsi IUD khususnya nih ya, itu tidak ada penggeseran persen. Katanya Bu Bidan nggak boleh kerja berat. Lu kerja berat apa? Gali sumur. Kecuali malam doang. Apa malam? Ngepel dengan cuci itu kan udah biasa. Salah tafsir saya. Jadi jangan katanya. Tapi gini Bu Bidan, karena kan gini loh ya, kalau namanya di daerah, ketika satu ibu mengatakan bahwa aku kemarin IUD, tapi aku kemarin waktu itu pendarahan loh gitu kan. Kan sebenarnya tidak semua kondisi tubuh perempuan tuh, karena saya dengan ibu, dengan mbak-mbak yang ada di sini juga kan berbeda-beda. Ya. Itu loh yang menimbulkan orang, masa sih? Jadi huru-hara di masyarakat. Itu yang saya bilang tadi, merubah itu. Padahal dia itu baru katanya kan. Ya maaf. Saya bilang, saya suka kadang-kadang kalau udah ngasih penjual, lu katanya siapa? Bukan katanya bidan kan? Iya, kalau kata bidan bilang iya. Tapi kalau kata teman saya, nah itu soalnya teman saya bergeser gara-gara waktu itu dia habis ngangkatin galon. Karena alat kontrasepsi itu dipasang itu di suatu tempat. Jadi tidak mungkin dia geser ke mana, paling sekitar itu. Kok bisa geser ya? Saya nggak logika. Nggak geser, ada tempatnya di rongga rahim itu. Jadi nggak mungkin kemana-mana. Jadi katanya Bu, ini nanti keluar ada di kepala. Ya itu katanya. Kepala apa sih? Kepala bayi katanya. Itu katanya. Ya mungkin kalau ada 0,0 berapa gitu. Jadi saya katanya jangan kerja berat. Saya nggak mau banget. Ini ibu sampai duduknya berubah loh. Saya jengkel kalau udah bicara soal IUD. Saya kalau ke Pak An bilang, Pan, saya mau ngomong itu merubah satu tempat yang pakai IUD semua. Iya dong. Saya pengennya gitu tadinya. Tapi itu nanti Pak sih. Jadi gini. Katanya gini, nggak boleh kerja berat Bu. Ibu kerjanya apa? Nyuci, ngepel, ngumbah anak, boleh. Ibu kan kerja beratnya hanya malam doang. Ngepel. Nggak masalah, malam mah. Yang kerja malam apa coba? Kerja malam apa kira-kira? Coba. Saya nggak tega ngomong. Ayo Bu Nur, apa kerja malam coba? Kerja malam itu ya siskambling, jagain pos kambling ya, jadi tolong diingat. Jadi perempuan hanya ngepel, masak, ngurus anak kan. Iya, padahal kan nggak berat ya. Nggak berat. Dan itu tidak membuktikan pula, nggak masalah. Sekali lagi, saya lebih senang berbicara tentang IUD ya. Saya nggak pernah sih, belum nyoba pakai implan. Enggak. Saya belum pernah. Saya hanya IUD saja. Saya waktu itu gini Bu, pertama saya juga menggunakan alat kontrasepsi ini. Yang pertama itu adalah langsung jadi habis lahiran, jadi langsung sama Ibu Bidan tuh langsung dimasukin jebret gitu kan, IUD itu enak. Sampai saya nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Itu plasenta lahir saya masukin. Jadi itu pantesan, saya bilang emang udah KB ya? Saya udah tadi pas bayi kan? Keluar, enggak enak loh Bu. Ada yang takut kayak gitu, pengalaman saya. Dia takut pakai IUD, takut banget. Saya akalin aja, dia lahirin saya masukin. Langsung dia balik lagi, Bu saya mau KB. Padahal saya punya catatan kan, mau KB, Ibu udah KB. KB apa Bu? Pinter banget loh bidan kayak gini loh. Tapi emang. Tapi saya bukan menipu ya, karena dia anaknya banyak, tidak mau pakai IUD. Saya jengkel kan. Saya lebih jengkel lagi, saya bohongin dia. Tapi maaf, saya sampai sekarang saya masih punya kenalan dengan teman saya, dengan pasien saya itu. Saya operin ke menantu saya. Dia itu anak 3, nggak mau KB sama sekali. Pas lahir di saya masukin IUD. 40 hari kemudian dia balik pengen IUD suntik. Ibu udah KB, catatan saya ini KB. Udah KB Bu Bidan, udah. Berarti nggak kerasa dong. Nggak kerasa. Masuknya aja nggak berasa, keluarnya juga nggak berasa. Nah, pil atau suntik yang menyebabkan berat badan naik. Tidak semua itu. Jadi pil dengan suntik itu hanya hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh. Yang membuat tidak seimbangan hormon apapun saya kurang paham. Tapi hormon estrogen yang dimasukkan ke dalam tubuh dari suntik dan pil tadi. Sehingga membuat dia tidak nyaman, mennya nggak bener. Kan ada yang sedikit-sedikit lama, ada yang sama sekali nggak men. Itu pakai suntik sama pil. Itu hormon yang dimasukkan dalam tubuh.
Untuk merubahnya sekali supaya stabil, seimbang dalam tubuh itu lama. Oh gitu. Ya, jadi ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang mukanya jerawatan, plek hitam dan lain-lain. Terus ada lagi nih katanya kalau yang mau menunda kehamilan katanya ya bahasanya pakai alat kontrasepsi. Nggak mau takutnya nanti rahimnya kering. Ya. Kalau menunda berarti dia belum punya anak. Ya tidak dianjurkan tuh pakai IUD. Ya. Jadi dia boleh dianjurkan hanya misalkan pakai kondom. Ya. Atau pakai pil, ada pil yang Yasmin itu kan pil yang untuk kecantikan, yang untuk itu bisa. Jangan pakai IUD kalau yang belum punya anak nggak boleh. Itu satu hal yang dilarang lah gitu ya. Jadi memang boleh kondom lah gitu. Ya. Banyak sih kegagalannya juga kalau kondom. Ya. Tapi tentunya tadi dikatakan bahwa tidak ada hubungannya ya, penggunaan alat kontrasepsi dapat mengganggu kenyamanan hubungan suami istri. Itu salah. Ya Enggak ada hubungan kok. Salah itu yang pendapat kayak begitu. Tapi sugesti loh Bu. Jadi karena banyak masukan dari tetangga, banyak masukan dari orang-orang kayak gini. Jadi padahal dia baik-baik aja gitu loh. Ya karena katanya tadi sebetulnya enggak ada pengaruh kepada hubungan suami istri, enggak ada pengaruh. Iya. Saya IUD saja udah dari mulai anak pertama, anak kedua sampai menopause 2 tahun saya baru dicopot itu gak ada pengaruh. Yang katanya ini balik lagi. Ibu katanya bapaknya nggak enak, nggak nyaman. Ya itu tinggal balik ke bidan, mungkin benangnya agak panjang, tinggal dimasukkan lagi. Itu nggak ada alasan. Nggak ada kalau pemasangannya kita kan, apalagi sekarang profesional banget bidang memasangnya. Makanya tadi cepet banget ya, katanya membutuhkan waktu berapa sih kalau IUD tuh? Berapa menit? Nggak mau ketan lama, apalagi habis lahir mah. Habis lahir tuh kan masih membuka. Rahim itu tinggal dimasukkan aja. Iya enak banget ya. Sama pasiennya juga nggak kerasa, bu bidannya juga cepet, tidak perlu alat macam-macam. Langsung jos aja gitu. Dan itu banyak yang merasakan, si pasiennya juga nggak ngerasa. Kalau beda dengan 40 hari datang ke bidan kan mesti kencing dulu, periksa pakai alat, pakai dibuka segala macam alat dari A sampai Z-nya baru masukin alat kontrasepsinya. Kalau habis lahiran itu enggak. Keluar plasenta langsung masuk. Iya. Bu, tapi ada golongan tertentu nggak sih perempuan-perempuan yang memang tidak dianjurkan untuk kontrasepsi atau ikut KB? Ada, misalnya yang darah tinggi, bukan berarti tidak ikut KB. Yang darah tinggi, misalnya yang penyakit jantung, bukan berarti dia tidak ber-KB dan tidak menjalankan kehamilan dan tidak merawat alat reproduksinya. Ada alat kontrasepsi yang dihususkan untuk misalnya darah tinggi, ya darah tinggi jangan pakai pil dan pakai suntik. Balik lagi ke IUD, boleh pakai IUD gitu. Berarti memang ada beberapa golongan ya? Ada beberapa golongan, ada beberapa penyakit yang tetapi boleh pakai KB asal jangan pakai KB-nya alat kontrasepsi ini gitu. Jikalau ada seseorang yang menggunakan alat kontrasepsi dan dia merasa mungkin agak sedikit tidak nyaman atau pengalaman yang berkaitan dengan pengalaman buruk lah yang berkaitan dengan alat kontrasepsi, apa yang harus dilakukan? Pertama dia datang ke kita, keluhannya tentunya didengarkan. Paskes ya? Didengar paskes segala macam, keluhannya apa? Sehingga dia tidak nyaman. Misalnya tidak nyamannya karena dia balik lagi misalkan pakai IUD, tidak nyaman, di mana keluhannya? Biasanya yaitu karena benangnya terlalu ke depan sedikit, atau itu bisa diperbaiki ke dalam. Sebetulnya keluhan-keluhan itu sih bisa diselesaikan dengan bu bidannya. Kalau keluhan-keluhan itu menyangkut alat kontrasepsi apapun. Tetapi kalau misalkan hormon yang tadi balik lagi, hormon yang dimasukkan ke dalam tubuh, ya kita nunggu sampai dia habisnya dulu. Iya. Gitu, kecuali IUD. Iya. Terus kita sebagai mungkin pasangan muda nih yang masih bingung, baru lahiran, terus di mana ya sih bisa dapat informasi yang baik, yang tepat ketika ingin melakukan kontrasepsi gitu loh. Harus kemana? Ke puskesmas atau gimana? Aseptor atau pasangan itu baru melahirkan, biasanya di kampung itu ada kader. Kader ada ya? Perwakilan yang paling bawah dari BKKBN. Dia pandai memberikan informasi dan sebagainya alat kontrasepsi. Dia datang ke situ. Kalau dia tidak puas, ya datanglah ke bu bidan. Nanti diarahkan pasangan itu. Kalau dia baik-baik saja
si pasien itu, tentunya pasti Bu Bidan ngarahkannya kepada MKJP tadi. Jadi tidak kalau misalkan nggak ada kader ya datang ke Bu Bidan atau ke kliniknya bidan. Dan biasanya kalau dia lahir itu pasti dengan Bu Bidan, lahirnya misalnya langsung ada atau nasihat atau sosialisasi dari Bu Bidannya. Apa yang baik untuk pasien itu memakai alat kontrasepsinya. Iya, dikasih penjelasan. Dikasih penjelasan kalau dia lahirnya di bidan. Nah, kalau dia lahirnya di dukun tapi di Provinsi Banten udah mulai berkurang adanya dukun, itu udah pasti di bidan desa, pasti Bu Bidannya udah ngarahin yang cocok untuk si ibu ini. Iya. Misalnya ibu itu lahir dengan darah tinggi, misalnya tentunya tidak bisa pakai suntik atau pakai pil. Betul. Ya. Langkah yang paling mudah ketika kita ingin mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang paling simple di mana? Bidan. Kalau di bidan, kalau nggak di bidan puskesmas. Oke. Ya, jadi kalau untuk di posyandu kan ada posyandu kita ya. Posyandu bisa. Tetapi kalau untuk pelayanan IUD dan implan itu tidak hanya satu-satu. Ya. Di posyandu itu bisa melayani hanya suntik mulus saya dengan pil kalau nggak salah. Ya. Dengan sekarang atau di bidan PMB namanya, di PMB atau di puskesmas yang lebih nyaman dan lebih enak. Iya. Bukannya saya namanya bidan juga, tapi memang betul, maksudnya karena memang udah bagian ataupun bagian dari profesinya memang untuk melayani dan memfasilitasi. Iya, betul. Memfasilitasi dari para ibu-ibu muda khususnya yang kadang mereka juga kebingungan, apalagi pasangan muda Bu ya, masih bingung untuk menentukan. Pasangan muda sebelum hamil ada istilah di BKKBN itu berencana itu keren. Nah ini baru nih. Jadi apapun menurut saya tidak saja dari sejak awal dia menikah direncanakan dengan siapa menikah, dia hamil, sebelum hamil tentunya dipersiapkan mental dan sebagainya. Setelah hamil mau ngapain direncanakan semuanya. Di keluarga itu kan kalau ada dua itu pasangan berarti udah nama keluarga. Sebelum anaknya lahir juga ada keluarga. Segala sesuatu kalau direncanakan akhirnya mendapatkan keturunan yang berkualitas. Ya. Ibu dan bapaknya juga sejahtera, bahagia. Ada yang namanya kegiatan gerakan sayang ibu kalau nggak salah ya. Gerakan sayang ibu. Gerakan sayang ibu tuh salah satunya direncanakan menuju keluarga itu keluarga bahagia sejahtera. Bagaimana? Ya dia konsultasi yang pertama kalau hamil di tenaga kesehatan. Lahirnya oleh tenaga kesehatan, jangan sama dukun. Kalau tadi ini pernah dengar nggak bahasa disangsurkeun? Disangsurkeun itu bahasa zaman dulu saya lahir ataupun lagi itu disangsurkeun, sekarang nggak ada lagi. Nah boleh nggak sih kita ngobrak-ngabrik ataupun pada saat kehamilan, kesehatan kehamilan untuk ditangani selain oleh bidan? Kalau saya sudut orang kesehatan tentunya kalau lagi hamil yang kan dulu mah diacak-acak itu saya juga nggak ngerti dan belum pernah saya disentuh dengan pijatan karena gitu itu tergantung mindset kita ya, percaya dengan apa ya itu tadi adat istiadat disangsurkan di daerah. Ada beberapa daerah udah nggak pakai lagi sekarang. Udah nggak pakai lagi. Karena saking banyaknya penyuluhan dari bidan ya. Karena bidan sekarang udah banyak loh di daerah-daerah loh Bu. Jadi sudah mengurangi gitu. Kegiatan dukun sudah kurang, kegiatan sangsur menyangsur, kegiatan dulu pemotongan tali pusat dengan bambu udah nggak ada sekarang. Bambu tuh hinis ya? Ya dulu hinis betul, sekarang udah nggak ada lagi. Oh my god. Sekarang udah kompeten banget bidan itu, jadi lebih resik deh Bu ya. Lebih dibanding sebetulnya sih dulu karena dukun itu tidak sekolah ya. Tapi dia penuh dengan pengalaman dan instingnya juga lebih ke ibu-ibuan. Datang bidan yang pendidikannya notabene-nya pendidikan profesional gitu. Ya lama-lama kan ada beberapa tahun ke belakang ada bidan bersahabat dengan dukun dulu, jadi pemerintah juga tidak langsung menghapus bidan, tetapi didampingin dulu oleh bidan. Oh jadi bunyinya adalah mendampingi bidan. Mendampingi ya dukun, itu ya dukun ya. Tapi sekarang udah mulai jarang sih, paling masih ada Pandeglang kalau nggak salah, Pandeglang masih ada. Gitu ya? Tapi di tiap kabupaten masih ada, tapi sudah jarang banget ya. Karena selain bidan ada terapkan di desa juga BKKBN juga ada petugas di lapangannya yang bisa berdampingan dengan bidan desa itu. Betul. Gitu. Oke, baik. Ini menarik sekali obrolan kita untuk hari ini karena memang sebetulnya tujuan untuk bisa mengenali alat kontrasepsi tidak hanya sekedar untuk mencegah kehamilan.
Bu Bidan Hajayati tadi juga sudah mengungkapkan bahwa harus mengubah image program keluarga berencana sebagai perencanaan dalam membangun dan menjalankan ke seluruh tahapan kehidupan berkeluarga. Betul. Karena kita dimulai kesehatan itu dari diri kita dan dari keluarga. Iya betul. Keberhasilan kesuksesan dari keluarga. Diri kita, keluarganya kuat, negara kuat. Yes, betul. Setuju? Ya, tepuk tangan buat Bidan Indonesia. Bu Haji, boleh mangga untuk closing statement kita sebelum kita berpisah dan sebelum kita mengakhiri obrolan ini, boleh untuk pesan-pesan untuk seluruh warga masyarakat Banten. Oke. Untuk bidan-bidan Banten juga monggo. Oke. Saya sudah diperkenalkan, saya Ketua IB Provinsi Banten. Tentunya untuk anak-anak saya, bidan yang tersebar di 4 kabupaten 4 kota, harapan saya tetap bisa berdampingan dengan perempuan dan bisa mengenali apa kebutuhan perempuan itu untuk bisa berkeluarga berencana. Betul. Harapan saya teman-teman bidan yang di lapangan, mari kita bersama-sama mensukseskan program yang diharapkan oleh pemerintah. Dan untuk para ibu semuanya, pasangan usia subur, saya harapkan ibu-ibu semua sehat alat kontrasepsinya, terutama yang pasangan usia subur. Silakan ibu kalau ada masalah tentang kesehatan reproduksi atau keluarga berencana, berkonsultasilah dengan Bu Bidan yang ada di wilayahnya masing-masing. Betul. Harapan saya tetap kepada bahwa kita itu semua harus direncanakan. Iya. Karena berencana keren. Itu keren. Berencana itu keren, gitu. Oke. Ya itu tadi berencana itu keren. Kalau direncanakan dari sejak diri sendiri, tentunya perempuan itu pendidikan, kesehatan, dan ekonominya tentunya akan menghasilkan keluarga yang berkualitas. Keluarga yang berkualitas dan direncanakan akan menghasilkan sampai ke negara kuat. Wow. Gitu. Khususnya di Provinsi Banten. Gitu ya. Karena berencana itu keren, maka pahami dan rencanakan dengan nyaman. Insya Allah kehidupan menjadi lebih sejahtera. Gitu ya. Bu Haji, thank you so much loh untuk hari ini, luar biasa sekali loh ini Bu Bidan kita. Sama-sama. Ibu Ketua Perwakilan Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten hari ini sudah bersama saya dan tentunya banyak sekali hal. Beliau bercerita tentang pengalaman selama kurang lebih 30 tahun lebih ya Bu ya. Mengabdi untuk negeri, untuk negara Indonesia dan juga sukses terus karena bidan ini adalah bidan ini adalah sahabat dan penolong, penyelamat juga dan bisa dikatakan dekat dengan para wanita dan di mana wanita bisa curhat banyak dengan bidan. Curhat dengan masalah reproduksi dan juga mungkin keluarga juga biasanya banyak keluarga dan kesehatan. Keluarga dan kesehatan. Baik, sekali lagi terima kasih Bu Haji sudah hadir di podcast saya. Sama-sama. Di podcast kita apa? Bukan Cuma Suara. Dan langsung dari kantor perwakilan daerah, pengurus daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Banten bersama Ibu Hajah Yati. Yani, Ibu Hajah Yani yang sudah berkolaborasi dengan saya hari ini tentang apa sih? Bagaimana cara untuk menentukan kontrasepsi yang baik untuk Anda? Kita sudah menjabarkan tadi bahwa semua itu bagus, tapi kita menyarankan untuk IUD ini semakin terdepan karena IUD memang tanpa risiko. Ya. Begitu ya Bu Haji? Saya tetap IUD. Ya, IUD. Sekali IUD tetap IUD. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Hajah Yani Purwasi SKM MMKes dan kita ketemu lagi di progres berikutnya.